Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dengar setia Tuntung Menang FM 102,3 MHz dimanapun Anda berada. Radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Senang sekali kami kembali hadir di ruang dengar Anda, menyapa pagi Anda dalam program talk show Tala Menyapa. Yang kali ini narasumber kita dari DPM PTSP ya, yang mana alhamdulillah berhadir Bapak Kepala Dinas Bapak Joko Wuryanto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Dan selanjutnya juga hadir Kabid Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha Bapak Suryansyah. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan yang ketiga yaitu ada Kabid Data, Informasi dan Pengaduan Ibu Danita Puspawardani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, baik. Sehat-sehat semua boleh ya? Iya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik. Dalam kesempatan kali ini DPM PTSP hadir dalam talk show Tala Menyapa dengan topik tugas dan pelayanan DPM PTSP. Benar Pak ya? Betul. Oke, baik. Jadi untuk pengantar Pak, kami persilahkan saja langsung kepada Pak Kadis untuk menyampaikan pembukaan kita. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada kru dari Tuntung Pandang FM yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Jadi DPM PTSP ini kepanjangannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kalau dulu tok perizinan, sekarang pelayanan terpadu itu semuanya, semua perizinan maupun non perizinan kita layani di DPM PTSP. Dan pada kesempatan ini kami hadir bertiga. Saya dengan Pak Haji Suryansyah, beliau Kabid Perizinan Jasa Usaha, kemudian Ibu Danita sebagai Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengaduan. Jadi sebelum kita lebih jauh nanti berbincang-bincang tentang dunia DPM PTSP gitu ya, jadi pingin kami juga sampaikan rasa keprihatinan kita selaku sesama warga Kabupaten Tanah Laut, dan kami di DPM PTSP juga sangat prihatin dengan bencana dan musibah yang kita alami di Kabupaten Tanah Laut. Dan kita juga ikut merasakan, dan alhamdulillah kemarin teman-teman di DPM PTSP sudah memberikan dukungan bantuan baik berupa dana maupun dukungan fisik dan material sudah kita persembahkan untuk Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menanggulangi bencana ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan bencana ini cepat berakhir, serta saudara-saudara kita dan sanak kita yang terdampak musibah ini bisa diberikan kesabaran dan kekuatan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah lah ke depannya. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati dalam mengelola lingkungan ini. Amin. Jadi selanjutnya yang perlu kami sampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah salah satu SKPD di pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang pada pokok tugasnya adalah memberikan pelayanan publik. Baik. Dan ada dua tugas pokok di tempat kami di DPM PTSP itu. Yang pertama pelayanan di bidang investasi atau pelayanan modal. Kemudian yang kedua adalah pelayanan di bidang perizinan maupun non perizinan. Jadi kita di DPM PTSP itu sebenarnya punya 4 bidang teknis. Yang pertama bidang Ibu Danita, bidang data informasi dan pengaduan. Kemudian bidangnya Pak Haji Sur itu bidang perizinan non perizinan jasa usaha. Kemudian yang satunya kepala bidangnya Pak Budi Andrianto itu bidang perizinan bidang perizinan tertentu. Dan yang satu lagi bidang perizinan non perizinan jasa usaha ya sudah tadi. Kemudian bidang penanaman modal ini Pak Arif ditugaskan di bidang penanaman modal. Nah, perlu kami sampaikan juga kepada seluruh warga Kabupaten Tanah Laut, ini tantangan baru bagi kami karena ada penyesuaian struktur. Jadi baru-baru tadi rekan kami ada 7 eselon 4 yang dikosongkan. Tapi itu memang mengacu kepada regulasi. Jadi kedepannya memang nih menjadi tantangan kami di DPM PTSP. Namun alhamdulillah walaupun 7 orang keluar, ini terasa sekali dalam menyelesaikan tugas-tugas kita di DPM PTSP. Tapi pemerintah daerah sudah mengambil kebijakan kita ditambah staf mendukung di DPM PTSP. Jadi polanya di DPM PTSP itu ada 4 bidang.
4 bidang teknis itu tidak ada punya eselon 4 lagi sekarang. Oke. Jadi kabit langsung stop aja. Memang konsep awal sih di bidang pelayanan publik ini adalah pola ada tim teknis. Ada tim teknis. Jadi idealnya tim teknis ini berkedudukan di DPMP TSP. Kalau di Indonesia mungkin ada ya sudah seperti itu kabupaten kota yang melaksanakan, tapi di tempat kita sampai saat ini belum bisa terwujud ini. Ini agak sulit juga. Jadi tim teknis itu kan terdiri dari beberapa SKPD. Nah, idealnya mereka itu berkedudukan di tempat kami. Jadi kalau seandainya ada permohonan masuk untuk melaksanakan mohon izin atau non perizinan, itu tinggal rapat aja di tempat kami. Rekomendasinya baru kita tindak lanjuti untuk menerbitkan dokumen. Nah, kemudian pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh warga khususnya di Kabupaten Tanah Laut, kita tidak usah terlalu alergi, bahkan takut tidak usah. Jadi perizinan itu sebenarnya latar belakang pemerintah kenapa harus mengatur, mengapa harus memfasilitasi, karena semuanya itu kan sebaiknya ditata lah, karena tentu saja pemerintah daerah kan ingin segala sesuatu kebijakan itu berlatar belakang untuk kemaslahatan bersama. Jadi salah satu contoh misalnya pemerintah daerah juga punya fungsi pengendali, punya fungsi pengawasan. Kalau misalnya ada investor yang membangun bahan peledak di pasar kan ini perlu kita pertimbangkan gitu. Nah, disinilah fungsi pemerintah. Jadi kita tidak melepas terbuka semaunya, tapi kita juga sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur itu. Nah, kemudian juga fungsi pemerintah adalah juga sebagai pengawas. Jadi pada saat mereka melaksanakan tugas atau melaksanakan usahanya, kita lihat juga bagaimana sudah sesuai nggak dengan ketentuan yang berlaku untuk usaha yang dilaksanakan. Nah itu jadi tidak usah resah, tidak usah takut dengan urusan perizinan. Itu juga mempermudah, karena biasanya dunia perbankan pun mereka mempersyaratkan perizinan untuk memberikan dukungan kredit gitu, seperti itu. Nah jadi di DPMP TSP kami siap memberikan pelayanan yang terbaik lah sebatas kemampuan yang kami miliki, apalagi ini semakin terbatas Bu Danita ya teman-teman yang bekerja di DPMP TSP, tapi insya Allah kami yakin Pak Haji Isur, Bu Danita, kemudian Pak Budi dan Pak Arif orangnya handal semua. Jadi insya Allah saya yakin saja mereka walaupun sebagian sudah mutasi, tapi tugas-tugas tetap bisa terlaksana dengan baik. Nah jadi nanti secara teknis mungkin Pak Haji Isur dan Bu Danita bisa menambahkan atau bisa memberikan jawaban. Tapi yang jelas secara umum kebijakan di DPMP TSP adalah membantu pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pelayanan publik dan pelayanan investasi. Dan kalau Pak Bupati itu mengistilahkan DPMP TSP ini seperti terasnya pemerintah daerah. Nah jadi kalau di pemerintah daerah tuh terasnya itu kan kelihatan duluan gitu. Jadi kalau pelayanan kita ini jelek, itu kelihatannya wah jelek pemerintah daerah ini gitu. Nah, makanya ini selalu kami ingatkan, kami saling mengingatkan lah di DPMP TSP agar hal-hal yang seperti ini menjadi pegangan kita pada saat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada para pemohon, agar kiranya setidaknya kita sudah berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Soal puas tidak puas itu nanti urusannya Bu Danita, karena di Bu Danita ini dulu ada yang menangani seksi pengaduan gitu, ada pengaduan. Kami siap. Dan itu semuanya kalau yang sifatnya konstruksi dan membangun kami akan terima. Nah sementara itu silahkan. Baik. Terima kasih Pak Joko Rianto ya tadi membuka perjumpaan kita, dan selanjutnya kita ingin dengarkan suara Pak Haji Suryansyah nih terkait bidang beliau perizinan dan non perizinan jasa usaha. Silakan Pak Haji Suryansyah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di bidang perizinan non perizinan itu mendapat amanah sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis. Sebagai mana Perbup nomor 6 tahun 2020 tentang pendelegasian sebagian kewenangan untuk melaksanakan di bidang perizinan, ya khususnya di bidang usaha jasa. Jadi bidang usaha jasa ini meliputi semua izin sektor jasa usaha, bukan hanya di bidang pertanian atau perkebunan, perdagangan, tapi juga di bidang kesehatan. Jadi yang namanya bidang kesehatan mulai rumah sakit, kemudian puskesmas, kemudian para medis dan petugas kesehatan yang lainnya, itu semuanya berizin sesuai dengan yang diamanatkan. Nah dalam hal ini setiap
kaitan dengan perdagangan ke setiap pelaku usaha sesuai dengan Permendag Menteri Perdagangan nomor 39 tahun 2007 harus memiliki SIUP. Nah, jadi kalau para petugas kesehatan harus mempunyai surat izin praktek. Kalau pedagang harus mempunyai izin usaha perdagangan. Nah, karena usaha perdagangan juga terbagi tiga. Ada SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar. Nah, kebanyakan di kita ini untuk perorangan adalah SIUP sukarela sebenarnya, usaha mikro, yang kekayaannya hanya kekayaan bersih sampai dengan 50 juta. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa terhadap rekapitulasi yang kami laksanakan untuk di bidang saya saja itu ada 1.230 izin yang sudah kita terbitkan. Kemudian untuk di bidang kesehatan ada 280 untuk tahun 2020. Selama 2020 kemarin sudah 1000-an izin. Iya, 1.500 lebih ya. Mungkin di izin-izin yang lain seperti izin bidang tertentu itu mungkin ya sekitar itu. Jadi hampir 3.000-an lebih lah 3.000 dalam satu tahun perizinan yang kita keluarkan. Tentunya setiap perizinan harus ada mempunyai persyaratan. Salah satu persyaratan pokoknya adalah satu, fotokopi, kemudian harus mempunyai NPWP Kabupaten Tanah Laut, kemudian ada surat rekomendasi dari di mana tempat usaha itu berada. Itu adalah salah satu yang harus kita penuhi dulu. Kemudian sesuai dengan tata ruang di mana lokasi itu yang akan didirikan atau bangunan atau tempat izin lokasi yang kita berikan. Kira-kira itu dulu pembuka, barangkali Pak Ibu Kabid untuk menyampaikan informasi yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Sudansyah. Nah, tadi selanjutnya kita akan dengarkan dari Kabid Data Informasi dan Pengaduan Ibu Danita Puspawardani terkait data informasi dan pengaduan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi di bidang data informasi pengaduan itu selain kami menyajikan data mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, kami juga menangani masalah pengaduan dari masyarakat. Jadi dalam hal pengaduan ini, masyarakat bisa menyampaikan saran, masukan maupun keluhan tentang pelayanan perizinan kami, baik secara langsung, tertulis, maupun lewat online lah. Jadi insya Allah kalau memang itu memang saran atau masukan yang membangun, kami berusaha untuk memperbaiki pelayanan yang kami berikan. Karena dari masukan-masukan ini kami mengetahui apa kekurangan yang kami harus benahi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, selain itu dari masyarakat sendiri kami juga menghimbau apabila mengurus perizinan itu sendiri hendaknya ya kalau bisa jangan diberikan ke maklar atau calo, karena kita di sini menghindari yang namanya praktek pungli. Nah, di sini kita juga menghindari juga kadang apabila maklar ini kan mereka mengurus perizinan tidak hanya satu, lebih dari satu. Kadang keluhan-keluhannya ini sebenarnya ditujukan kepada maklar atau calo itu, tidak pada kami. Tapi dari pemohon ini kadang taunya keluhan itu ditujukan kepada kami, pelayanan tidak memuaskan atau apa segalanya. Nah, oleh karena itu kami sudah memberikan semacam imbauan lah dari untuk masyarakat ini apabila memang tidak bisa mengurus perizinan ke DPM PTSP, paling tidak diikutkan surat kuasa, nah, surat kuasa bermaterai. Jadi kami juga tidak mau menyulitkan kepada masyarakat untuk mengurus perizinan. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan mindset bahwa perizinan itu tidak mudah. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin bahwa ingin menunjukkan kepada masyarakat, ayo beramai-ramai membenahi usaha dengan melengkapi izin, karena perizinan itu mudah selama perizinan itu dilengkapi dengan persyaratan yang memang seharusnya dipersyaratkan. Mungkin itu saja. Oke. Baik Bu Danita, untuk mencegah ataupun ya
mencegah daripada praktek percalonan tadi, apakah DPMPTSP sendiri hanya akan melayani sesuai dengan identitas yang diajukan atau bagaimana? Iya. Jadi di sini kami sudah membatasi untuk surat kuasa pengurusan izin yang bagi pemohon yang tidak bisa mengurus secara langsung itu dibatasi maksimal 3. Jadi satu orang yang diserahi kuasa untuk mengurus izin itu maksimal mengurus 3 izin saja. 3 izin saja. Ini untuk menghindari praktek borongan, borongan. Jadi bisa lebih dari 3 itu kalau misalnya dari lembaga, misalnya lembaga resmi. Jadi itu pakai surat pengantar. Nah itu tidak perlu pakai surat kuasa lagi. Mereka hanya pakai surat pengantar, misalnya dari ikatan dokter atau ikatan perawat. Mereka cukup pakai surat pengantar saja. Jadi tidak perlu pakai surat kuasa. Untuk surat kuasa ini biasanya untuk praktek pemohon dari pemohon untuk di luar lembaga gitu. Di luar lembaga. Iya. Oke, baik. Ini tadi saya menarik sekali mendengar penjelasan dari Pak Haji Suriansyah terkait dalam 1 tahun hampir sekitar 3.000 Pak ya, 3.000 izin yang dikeluarkan. Ini Pak Joko, untuk ribuan izin usaha tadi itu didominasi dari sektor apa Pak? Bisa disampaikan kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana diinformasikan Pak Haji Suriansyah, kita dari data yang ada di tahun 2020 tadi yang lalu itu memang kisarannya antara 3.200 lebih lah itu yang sudah kita layani dan kita terbitkan dokumen perizinannya. Memang rata-rata. Jadi dan alhamdulillah kemarin kita sempat ngobrol dengan Pak Bupati selama kita dalam kondisi pandemi Covid ini roda perekonomian kita tetap berjalan. Kita tetap kegiatan-kegiatan usaha kita khususnya di sektor mikro yang di bawah itu tetap jalan. Jadi kita tetap terus memfasilitasi. Nah, jadi sebagian besar memang pelaku usaha itu melakukan di sektor perdagangan. Memang rata-rata setiap orang berusaha itu membuat mereka membuat SIUP, membuat tanda daftar perusahaan, dan yang tidak kalah pentingnya itu kontribusi kami di daerah. Kita akan mengefektifkan penarikan distribusi sampah lewat surat keterangan berusaha. Nah ini hampir setiap mereka yang melakukan usaha bikin itu gitu. Jadi itu termasuk yang banyak juga dibikin, dan tarifnya itu bervariasi tergantung badan usahanya. Kalau perorangan tuh 90.000 distribusinya, kemudian kalau CP dan koperasi atau badan usaha yang skalanya seperti itu 360 Bu Denita ya, dan kalau PT 900. Dan ini tahun 2020 yang lalu target pendapatan asli daerah dari sektor perizinan ya lumayan juga. Tahun 2019 yang lalu kita mencapai sampai 2 miliar lebih gitu. Tapi ini agak turun gitu ya, karena mungkin situasi pandemi inilah menyebabkan itu. Walaupun demikian kegiatan roda usaha tetap berjalan. Jadi kita sudah mencapai PAD kita di DPMPTSP 2020 ini sudah lebih 1 miliar. Jadi 1 miliar sekian ratus juta lah sudah kita capai, dan alhamdulillah ini berkat dukungan kawan-kawan semua di DPMPTSP. Jadi betul sekali apa kata Bu Danita, kita di samping memberikan pelayanan yang prima lah istilahnya, tapi kita juga tetap berhati-hati dalam artian jangan sampai nanti ada beberapa pelaku usaha yang tidak sesuai aturan kita menyuruh calo atau maklar, dan akhirnya seakan-akan kita yang memperlambat. Dan perlu kami sampaikan nanti kalau misalnya Bu Danita masih bisa menyampaikan datanya, cukup banyak sekarang. Jadi di DPMPTSP ini cukup banyak jenis perizinan maupun non perizinan yang kita layani. Sampai yang baru terakhir ini tadi teman-teman di Kesbang juga sudah mendelegasikan tentang izin penelitian. Itu nanti Pak Haji Suriansyah yang menindaklanjuti. Hampir 200-an Bu Danita ya. Hampir 200-an jenis perizinan. Tapi memang tidak semuanya sih. Artinya yang sering diurus orang kan tidak semua itu. Ada beberapa lah ya, yang jelas izin usaha maupun izin praktek dokter atau tenaga medis. Nah kemudian kita berharap nanti target ini kan salah satu indikator lah, semakin banyak izin usaha yang mereka mohon kita terbitkan dokumennya. Ini kan bisa dikatakan salah satu indikasi bahwa roda usaha di bawah itu tetap jalan. Dan kita bahkan di tahun 2020 ini tadi memberikan terobosan baru atas ide Bu Danita juga dengan teman-teman di kantor. Pak, kita akan
coba berikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang sudah tertib, yang sudah mereka mentaati aturan main. Jadi di tahun 2020 tadi dalam rangka mengisi hari jadi Kabupaten Tanah Laut yang ke-54 ya, 54. Nah, itu kita memberikan pelayanan gratis untuk retribusi surat keterangan berusaha. Jadi pelayanan persampahan. Ya, untuk retribusi sampah, dan cukup banyak itu yang mengambil kesempatan itu, memanfaatkan kesempatan itu. Saya punya teman kalau olahraga bulu tangkis dia usahanya menjahit gitu ya. Dan sebelumnya tidak pernah dia bikin SKB gitu, karena ini gratis dia datanglah ke kantor kami untuk bikin SKB. Alhamdulillah ini kita salah satu apresiasi kita kepada para pelaku usaha kecil agar tetap berpartisipasi membangun di Kabupaten Tanah Laut. Nah, kita sementara itu dulu. Oke, baik. Nah, itu tadi ya, berarti sangat penting sekali Pak ya sebenarnya untuk mengurus perizinan ini, ya, usaha ataupun juga sejenisnya di DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut. Nah, rekan dengar, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap stay tune di 102,3 MHz karena informasinya menarik sekali ya, khususnya para rekan dengar yang mungkin punya usaha di rumah dan mungkin ada praktek juga dan penasaran atau bingung, penting nggak sih kita untuk membuat perizinan. Nah, ini dia, saat ini topiknya menarik sekali bersama dengan DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. 102,3 MHz Radio Tuntung Penai FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Masih bersama David di sini dalam program talk show Tala Menyapa bersama dengan jajaran DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut ya. Tadi di sesi pertama kita sudah bahas terkait tugas dan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut, kemudian juga betapa pentingnya perizinan usaha, dan dalam sesi selanjutnya ini kita akan dengarkan lebih lanjut bagaimana informasi terkait DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut. Silakan Pak Joko, kira-kira tadi kan sudah disampaikan dalam 1 tahun saja 2020 masa pandemi itu sudah sekitar ribuan bahkan 3.000-an perizinan yang dikeluarkan, dan itu menurut Bapak salah satu tanda ataupun indikasi bahwa gejolak perekonomian kita ini terus berjalan Pak ya, walaupun ada pandemi, walaupun juga ada kesulitan dan lain-lain. Nah, ini juga saya tertariknya untuk mendengar bagaimana Pak untuk iklim investasi di luar Tanah Laut sendiri yang ingin berinvestasi di kabupaten kita, itu perizinannya bagaimana? Apakah beberapa tahun terakhir atau tahun kemarin cukup ramai yang mengurus perizinan investasi? Silakan Bapak. Nah, terima kasih. Jadi ini cukup menarik pertanyaannya, karena perlu kami informasikan baru-baru tadi kami dengan tim di bidang penanaman modal ini agak sedikit riskan ya. Jadi mencabut izin lokasi untuk Jorong Port Development. Itu sebenarnya mereka tuh diberikan izin lokasi untuk membangun kawasan industri. Jadi kawasan industri itu sebenarnya sudah disiapkan lewat Perpres sejak 2015, namun sampai 2019 yang lalu, 2020 juga tidak ada progres yang signifikan. Memang 2018 yang lalu kita sudah pernah terbitkan izin lokasi untuk Jorong Port Development ini, JPD. Nah, karena progresnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita dari DPMPTSP ini di samping membantu pengurusan perizinan, kita pengguna kawasan industri. Jadi sebagaimana pertanyaan tadi, investor tuh banyak yang pengen masuk di kabupaten. Banyak yang pengen masuk ya. Nah, cuman kadang-kadang kita terkendala kepada aturan. Jadi pertama kali kan kita mengacu kepada kesesuaian tata ruang. Nah, kalau misalnya tata ruangnya nggak pas kan nggak bisa dipaksakan. Seperti contoh misalnya ini untuk peruntukannya untuk permukiman, kan tidak mungkin di situ ada industri berat gitu. Ini salah satunya. Nah, seandainya kawasan industri itu sudah terwujud di kawasan Kecamatan Jorong, ini kan kita tinggal mengarahkan. Jadi Anda usahanya apa? Nah, ini kami sudah siap kawasan industrinya. Kami mangkal juga di DPMPTSP ini, kan lama banget kawasan industri tidak terwujud, tidak terbangun di sana. Makanya dengan proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kita laksanakan. Kita sudah berikan peringatan beberapa kali sampai 3 kali, dan itu kita juga masih memberikan rentang waktu untuk mereka menanggapi, tapi sebenarnya tidak ada tanggapan yang positif dan progresnya pun tidak signifikan. Akhirnya ya kita cabut izin lokasinya, dan saat ini kami menginformasikan kepada seluruh warga Kabupaten Tanah Laut, kalau misalnya punya relasi, punya rekanan yang kapasitasnya bisa membangun kawasan industri, silahkan informasikan ke pemerintah daerah. Nanti kita coba komunikasikan, kita coba
koordinasikan, siapa tahu nanti segera bisa kita wujudkan kawasan industri itu. Nah, investor ini memang banyak. Kita termasuk daerah yang potensial untuk melakukan investasi, tapi salah satu kendalanya itu kita di Kabupaten Tanah Laut yang direncanakan punya kawasan industri, tapi sampai sekarang belum terwujud. Itu yang kita tunggu. Nah, kemudian ada juga beberapa hal yang mungkin kita bahkan sempat tren juga ya, sempat rame dibicarakan di media baik itu elektronik maupun televisi, itu berkaitan dengan ada rencana pembangunan mall yang Sarang-Halang itu gitu. Nah, itu kan sampai saat ini IMB-nya, izin mendirikan bangunan, belum kami terbitkan karena memang persyaratannya belum lengkap. Bahkan sampai jadi polemik, sampai jadi viral di medsos juga viral. Tapi Pak Bupati saat itu sebenarnya sudah memberikan kebijakan. Kita akan dukung dan kita sangat welcome. Siapapun yang berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut kita sangat welcome karena arahan dan kebijakan Pak Bupati seperti itu. Dan alhamdulillah berdasarkan laporan pelaksanaan penanaman modal, laporan kegiatan penanaman modal yang itu langsung biasanya dari perusahaan ke BKPM. Itu di triwulan ketiga kita di Kabupaten Tanah Laut ini menempati urutan yang kedua setelah Tabalong. Jadi jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Tanah Laut itu di Kalsel urutan kedua setelah Tabalong dan sekitar 1,3 triliun kalau salah ya, lebih mungkin itu saya lupa datanya, cuma kisarannya mungkin kurang lebih segitu gitu. Nah, ini kan salah satu indikasi bahwa memang banyak yang sudah berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut. Jadi kita tinggal menjaga itu, tinggal terus mengembangkan. Jadi kami berharap nanti ke depannya potensi yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut ini bisa kita promosikan, kita sampaikan ke para calon investor agar mereka tertarik berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut. Dan mudah-mudahan walaupun semakin sedikit ketenagaan di DPMPTS ini tidak menyurutkan kami lah, tetap nanti kalau ada momen, ada kesempatan kita sampaikan potensi itu. Baik. Berarti selain memberikan pelayanan perizinan ya Pak ya, DPMPTSP juga memiliki tupoksi untuk memberikan aksi respon apabila ada pelanggaran ataupun tidak memenuhi persyaratan, ditarik izinnya atau bahkan tidak dikeluarkan izinnya Pak ya? Iya betul. Jadi konsekuensinya kalau kita menerbitkan kan kita bisa juga mencabut karena penerbitan dokumen itu kan dengan beberapa catatan, dengan beberapa persyaratan. Nah itu apabila persyaratan itu tidak terpenuhi ya mau nggak mau kan ini akan menghambat nanti, justru akan menghambat investasi di Kabupaten Tanah Laut. Sedikit terkait yang tadi Pak yang sempat disampaikan ditarik izinnya atau bahkan tidak dikeluarkan, itu sampai sekarang bagaimana Pak untuk KI sendiri, KI Jorong sendiri? Berarti tidak ada sampai sementara ini belum ada yang menggantikan PT tersebut. Minggu yang lalu dipimpin Pak Asisten 2 kita sudah rapat koordinasi berkaitan dengan adanya surat dari JPD, artinya menginformasikan gini. Tapi kita sudah sepakat, kita sudah pengalaman bermitra dengan mereka dan sampai sekarang tidak ada progres yang signifikan, tidak ada progres yang berarti lah. Dan kita membahas kembali, kebetulan ada permohonan dari PT Mandala itu dari Jakarta yang pengen memohon sebagai pengelola. Nah ini kemarin sudah sepakat teman-teman di Dinas Perindustrian nanti untuk menindaklanjuti itu beserta dengan Bapeda dan kami juga memberikan dukungan. Dan selanjutnya kami juga sudah berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Kalsel. Mereka juga memberikan kesempatan kita untuk beraudisi dengan Jababeka. Jadi ya di daerah Bekasi sana kan sudah ada kawasan industri Jababeka. Itu pihak pengelolanya sudah membuka diri kalau misalnya pingin bekerja sama dengan mereka. Insya Allah ini masih kita siapkan, ini terbentur ini musibah ini. Oh iya benar. Ya mudah-mudahan bencana yang cepat berlalu, jadi aktivitas pemerintahan juga bisa berjalan normal dan kita bisa menindaklanjuti keinginan-keinginan baik kita ke depannya seperti itu. Oke, baik, berarti sudah ada sedikit cercah harapan nih Pak ya, ada yang akan menggantikan lagi nih. Karena dari waktu ada pertemuan Zoom meeting dengan pihak Kemenko Perekonomian juga kita di ultimatum kalau ini mencabut harus ada pengganti. Gitu. Nah ini sudah kita siapkan, kita sedang berusaha itu. Tapi yang dicabut itu pindah hendak belelek-lelek lagi. Kemarin Pak As2 sudah memberikan kesimpulan sebagai pimpinan rapat, kita sudah tutup mereka. Cari yang baru aja. Dan
Saya udah pengalaman sekali beberapa kali rapat dengan pihak JPD ini tidak memuaskan, tidak memuaskan, tidak signifikan progres mereka itu. Cuman maaf aja mungkin ada maksud-maksud lain dalam mereka menguasai di situ, gitu, seperti Baik. itu. Nah, terkait yang satunya lagi Pak, yang dekat sini, yang tadi disinggung juga terkait pembangunan mall, Nah, itu bagaimana perkembangannya Pak sementara ini? Ini terakhir saya dengar kemarin kan kita di PT-UN kan itu, jadi pemerintah daerah di PT-UN kan, teman-teman di Satpol PP, kemudian oleh pihak rencana membangun pelihara cipta laksana itu, dan mereka itu kan permasalahannya sampai sekarang tidak memiliki dokumen IMB, tapi udah membangun berdasarkan ketentuan itu sebenarnya sudah kena pidana itu sudah. Karena di izin lingkungan satu bangunan itu ya sudah didirikan tanpa memiliki dokumen lingkungan itu sangat bisa jadi tuntutan pidana itu. Nah jadi sampai saat ini kenapa kami belum menerbitkan dokumen IMB-nya, karena memang salah satu persyaratan pokok di samping persyaratan yang lain itu adalah mereka mengurus izin lingkungan. Izin lingkungan itu biasanya melewat dokumen apakah itu AMDAL maupun UKL atau SPPL seperti itu. Nah, sekarang polanya karena terpadu itu ya, karena semuanya terpadu di tempat kami, masuk di tempat kami juga keluarnya di tempat kami. Jadi walaupun dokumennya disusun oleh teman-teman di RH yang mendukung, memberikan dukungan itu, tapi nanti izin lingkungannya tetap kepala DPMPTSP yang menerbitkan. Nah, makanya sampai sekarang teman-teman di pelihara PCL ini tapi ini 2 minggu yang lalu mungkin ya, 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu mereka masukkan permohonan, ini lagi diproses. Saya bilang ya kita kalau sesuai ketentuan kita proses saja. Nah selama ini kan mereka ngotot gitu ya, sudah persyaratan lengkap tapi nyatanya memang belum lengkap. Mereka belum punya izin lingkungan, dan kalau nggak salah mungkin dokumennya harus AMDAL itu. AMDALnya biasanya lebih jelimet, lebih lama penyelesaiannya. Jadi, kalau itu nanti diselesaikan, tata ruangnya memang sudah clear ya, kita akan dukung, kita akan bantu, kita terbitkan. Nanti kan itu terakhirnya pada saat mereka sebelum membangun mall itu nanti akan terbit IMB dulu gitu. Nah, IMB sebagai dasar mereka membangun. Seperti itu. Baik, berarti memang ada persyaratan yang tidak lengkap betul, Pak ya? Betul, jadi kita sangat welcome, kita sangat mendukung investasi, dan kami sampaikan bahkan dulu waktu difasilitasi Pak Sekda pertemuan dengan pihak mereka, dengan pihak PCL, saya sempat ketemu legalnya, dia bilang dengan Pak siapa lupa itu, Nur Wakid kalau nggak salah, Pak Nur silahkan, kami siap bekerja sama, siap membantu. Nah mungkin banyak sih kalau dijelaskan ini cukup panjang, karena katanya sebelumnya sudah ada pernah kerjasama, MOU, ada kesepahaman, tapi terlepas dari itu kami di DPMPTSP kan punya aturan, punya persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi kita tetap konsekuen, konsisten, apalagi Bu Danita, jadi Bu Danita kalau kadang lengkap ya jadi dipaksakan, itu kita yang salah gitu. Luar biasa. Ya demikian. Baik, berarti pada prinsipnya kita memang sangat menyambut sekali jika ada investor yang ingin berinvestasi. Kita sangat welcome. Kita buka karpet merah lah untuk investor di Kabupaten Tanah Laut. Nah, menurut Bapak sendiri Pak, bagaimana potensi Tanah Laut sendiri terkait investasi? Karena kita ini juga bisa dikatakan kabupaten yang strategis ya, berada dekat jalur laut juga, kemudian berada di antara 2 kabupaten, bahkan agak dekat dengan calon ibu kota baru, ya kan, di Kalimantan Timur. Itu bagaimana pandangan Bapak ke depan untuk investasi di Tanah Laut? Sangat potensial. Jadi Kabupaten Tanah Laut ini potensi alamnya juga mendukung. Jadi dari sektor perkebunan, kelautan juga mendukung. Nah, belum lagi hasil buminya kan di bawah itu. Tapi sepertinya sekarang sumber daya mineralnya sudah mulai berkurang ya eksploitasinya. Tapi yang jelas kita masih punya potensi di bidang pertanian, kemudian di bidang perkebunan. Selain itu juga kita di bidang kelautan kan kita punya garis pantai sekitar 200 kilo ya. 200 kilo. Jadi Kabupaten Tanah Laut ini kan punya potensi di sektor perikanan, investasinya juga besar. Jadi banyak potensi yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut. Cuman tantangan kita ke depan memang kita perlu banyak mempromosikan ini. Kita banyak menginformasikan ke pihak cari investor, mudah-mudahan mereka bisa tertarik. Dan satu hal yang kita agak sedikit menyesalkan ya, karena tapi bukan menyesal ya, itulah takdir gitu ya. Jadi tahun 2020 yang lalu tadi sebenarnya kami sudah mempersiapkan menyelenggarakan forum investasi, dan kita sudah punya EO yang menyiapkan di Surabaya. Kita akan mengundang calon investor, khususnya kita mencari
channel booster kawasan listrik. Tapi ya karena wabah acil corona ini publik ini yang jadi masalah. Oke. Ya mudah-mudahan lah cepat berlalu musibah ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita ingin dengar suaranya Pak Haji Sudansyah nih. Mungkin ada informasi apa yang bisa disampaikan Pak lebih lanjut kepada masyarakat, silakan. Baik. Di musim corona ini sebenarnya DPM PTSP juga sudah melaksanakan perizinan baik offline juga online. Jadi tinggal kunjungi di web DPM PTSP aja. Jadi sana tinggal diklik, ada syarat-syarat perizinannya apa aja. Nah, dan itu sudah dilaksanakan. Jadi kenapa di musim pandemi ini perizinan masih banyak. Nah, jadi selain melaksanakan secara manual atau offline, dinas DPTSP juga melaksanakan perizinan secara online. Terutama khususnya untuk perizinan yang izin praktek dokter atau perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan juga untuk izin-izin lainnya asal mengunjungi tadi, dilihat dulu, diklik dulu di www DPM PTSP Go.id. Nah, kemudian terkait masalah untuk pelayanan percepatan perizinan, kita menepis anggapan bahwa perizinan itu mahal, perizinan itu lama. Jadi untuk menepis anggapan-anggapan itu dengan upaya-upaya adanya perizinan online kita laksanakan. Ini juga kita membuka gebrakan baru karena saudara-saudara kita di pantai yang khususnya banyak punya kapal, itu dituntut harus punya izin, relasinya harus punya izin, yang itu bukti pencatatan kapal penangkap ikan. Jadi BPKP istilah bukti pencatatan kapal perikanan. Jadi khususnya untuk di bawah 6 JT gross tonnage. Jadi DPM PTSP dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sudah melaksanakan sosialisasi bersama juga dengan DPTM PSP ke provinsi dan OPP sektor 3 Pelabuhan Kintab. Jadi kemarin kita sudah sepakat dan sudah kita laksanakan kegiatan ini. Bagaimana ini banyak ratusan bahkan lebih daripada itu yang semestinya kapal atau penangkap ikan ini semuanya harus didokumentasikan, harus ada punya dokumen izin untuk menangkap ikan. Nah, oleh karena itu kemarin kita sepakat bahwa tidak sulit-sulit lagi Bapak atau saudara-saudara kita yang kita langsung yang buka gerai ke sana. Insya Allah dalam waktu yang akan datang, dalam waktu dekat ini kita akan bersama-sama ke sana dengan Dinas Provinsi Kalsel itu terkait masalah BPKP. Kalau yang di bawah tonasenya 6 JT berarti BPKP cukup rekomendasi di sini dengan persyaratan ini pas kapal, rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan Perikanan itu sudah bisa dikeluarkan perizinannya, tapi untuk pas besar itu harus provinsi. Nah, jadi provinsi pun akan bersama-sama kita nanti untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi bersama langsung turun ke lapangan. Jadi informasi saat ini sudah ada 50 pemohon nelayan. Nelayan sudah siap karena untuk mendapatkan pas kecil harus ada NPWP persyaratannya, harus ada KTP, kemudian harus ada ukur atau sertifikat kesempurnaan bagi kapal yang besar. Jadi memang ada ahli ukurnya. Nah, jadi kalau sudah pas kecil dapat, sertifikat sempurna dapat, maka tinggal rekomendasi dari Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, sesuai dengan pendelegasi kewenangan, BPKP ditandatangani oleh Kepala DPNPC untuk diberikan langsung hari itu juga selesai. Ini adalah salah satu
gebrakan DPM PTSP bersama terobosan kita dalam rangka menepis anggapan bahwa perizinan itu mahal, perizinan itu lama dan jelimet kira-kira itu. Oke, jadi ini informasi menarik sekali untuk rekan-rekan nelayan pelaut kita, Pak ya. Iya. Berarti dalam waktu dekat nih rekan-rekan dari DPM PTSP Kabupaten dan Provinsi juga akan turun ke lapangan itu. Bisa disampaikan Pak untuk apa ya? Jika dia sudah memiliki izin Pak, itu tuh kira-kira hal positif apa yang bisa diraih ataupun dicapai oleh para pelaut kita? Tentunya kenapa jadi harus izin? Rekanan dagang, apalagi istilahnya yang untuk kapal-kapal penangkap ikan atau penangkap udang khususnya yang komoditi ekspor, itu biasanya tidak bisa diekspor kalau tidak ada izin. Oke. Itu. Iya. Jadi untuk saat ini kita ke wilayah daerah Muara Kintab dulu, kemudian nanti akan ke Takesong, daerah Kurau dan daerah Tabuniau, dan ini akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kita dengan Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan dan Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Laut. Baik, sudah ditentukan Pak kapan waktunya kira-kira akan berarti ke dalam waktu dekat Muara Kintab dulu Pak? Iya, sebenarnya sih kita masih menunggu juga. Sebenarnya kita sudah siap-siap, tapi pas bencana ini ya mudah-mudahan ini segera berakhir dan segera kita akan melaksanakan apa yang menjadi harapan masyarakat akan kita penuhi. Baik. Jadi ini polanya jemput bola itu ya, jemput bola. Kita ingin membantu para nelayan kita agar mereka dalam berusaha di bidang nelayan ini bisa lancar. Karena tadi sudah disebutkan oleh Pak Haji Suryansah, kalau tidak ada dokumen itu, kalau dia mau ekspor atau mau pasok kemana itu sulit gitu. Itu makanya kita membantu di situ. Dan polanya karena mereka cukup jauh lokasinya, kita ngalah lah, artinya kita jemput bola, kita bantu mereka. Jadi nanti Pak Haji Sur beserta tim itu akan membantu ke sana. Nah, saya ingin menambahkan mungkin nanti berkaitan dengan acil corona ini kan belum bulik juga nih masih ada juga. Jadi ulun minta tambahkan Bu Danita, karena Bu Danita yang kemarin menyiapkan, kita tetap menggunakan prokes, jadi protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Kita seperti disampaikan oleh Pak Haji Sur, kita menggunakan online ada, offline ada. Nah, jadi yang online silahkan, karena memang ini membantu sekali dalam rangka mencegah penyebaran pandemi. Tapi yang secara offline ini kami juga menyiapkan. Silakan Bu Danita yang bisa cerita nih tentang kesiapan kita melayani secara offline yang rutin-rutin saja gitu ya. Silakan Bu Danita. Jadi selama masa pandemi ini kami sangat membatasi jam pelayanan. Jadi jam pelayanan itu kita dari jam 8 sampai jam 1. Nah, dari ini kita juga untuk menghindari tumpukan atau dari pemohon itu merasa kecewa atau gimana. Jadi kita juga membuka penerimaan berkas secara online. Jadi kalau memang dari pemohon itu bisa atau melek teknologi bisa menggunakan media online itu untuk memasukkan berkas. Jadi selain memasukkan berkas permohonan, mereka juga bisa bayar secara non tunai dari sana transfer. Jadi tidak harus bertatap muka langsung ke tempat kami DPM PTSP. Nah, berhubung kita juga sampai sekarang masih ada di masa pandemi ini, jadi kalau memang tidak bisa juga ya kami mengharapkan lewat online saja. Tapi kalau memang dari masyarakat masih kesulitan lewat online, kita masih membuka tatap muka atau offline, bisa datang langsung tatap muka dari jam 8 sampai jam 1. Tapi untuk khusus hari Jumat kita sampai jam 11. Nah, dari ini kami juga sangat mengharapkan sekali dari masyarakat permohonan itu apabila memang sudah lengkap, kami memang menyelesaikan target kami 3 hari sudah selesai. Nah, itu juga dari Kepala Dinas sendiri sudah menandatangani secara elektronik. Jadi dari 3 hari itu bisa jadi 1 hari sudah selesai. Jadi kalau memang persyaratannya lengkap, kami tidak akan mempersulit pemohon itu sendiri. Cuman kadang-kadang ada juga pemohon yang mungkin kurang memahami sebenarnya persyaratannya tidak lengkap. Jadi bolak-balik dianggapnya mempersulit ya. Tapi kalau memang persyaratannya lengkap, datang langsung besok. Kalau memang tidak ada halangan atau bagaimana, kita sudah menggunakan tanda tangan elektronik, 1 hari sudah bisa selesai. Nah, saya tambahkan Mas ya. Jadi ini mumpung ingat ini kita sejak tahun 2019 yang lalu sudah mengefektifkan sistem penandatangan dokumen
izin maupun non perizinan secara elektronik. Dan sudah cukup banyak yang kita tanda tangan secara elektronik. Jadi kadang-kadang sebagai Kadis DPMPTSP ini riskan juga bawa tas kemana-mana, soalnya isinya tab gitu. Karena tanda tangan di tab. Awal-awalnya Mas, awal-awalnya lancar-lancar saja. Mungkin sekitar setengah tahun pertama lancar. Nah, ini beberapa bulan terakhir ini sudah agak sedikit lelet lah. Sedikit lelet. Jadi bahkan tidak bisa mengakses tanda tangan elektronik itu. Kami juga sudah mengirim surat ke Kominfo berkaitan dengan hal ini. Jadi tolong nanti kita koordinasikan. Ini siap. sangat menghambat pelayanan kita. Jadi saya sudah siap menandatangani, tapi kan prosesnya itu pada saat pertama kali saya buka di sistem itu akan terbit permohonan. Kemudian setelah terbit permohonan itu akan ada lagi filenya itu file tentang dokumen izin. Nah, dari file inilah walaupun sudah diverifikasi teman-teman di bidang, tapi kan saya harus tahu juga itu. Ini siapa yang mau terbit izinnya. Nah, di file ini yang kadang-kadang tidak mau terbit, tidak terlihat di layar. Nah, jadi saya nggak tahu. Kata teman-teman servernya, kada paham jauh loh nih, ada begitu juga dengan IT ini ya. Jadi teman-teman di Kominfo mungkin lebih paham. Nanti tolong dibantu kami, Jadi sudah beberapa bulan terakhir ini hanya pakai komputer, komputer bisa. Tapi kalau pakai laptop sulit banget. Jadi bahkan ada yang beberapa hari saya coba nggak bisa juga, hanya kita pakai komputer biasa aja. Padahal manfaatnya tanda elektronik kan walaupun ulun sambil mengunjun bisa aja tanda tangan gitu. Di mana saja Pak? Di mana saja bisa itu. Nah kebetulan Bu Danita ini juga waktu kecil katanya hobi mengunjun, cuma sekarang udah tersalurkan. Gitu. Siap. Hebat beliau ini. Oke, baik. Ya tadi berarti memang DPMPTSP sendiri dalam memberikan pelayanan memberikan yang terbaik Pak ya. Baik itu dari segala perizinan, bahkan kecepatannya juga. Betul. Dan tentunya mengingat dalam masa pandemi ini tentu harap dimaklumi jika memang harus datang ke kantor Pak ya. Memang ada pembatasan ya, jarak dan lain-lain. Dan tolong tetap menggunakan prokes COVID ya kalau datang ke DPMPTSP, cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak lah itu. Luar biasa, Kepala Dinasnya langsung mengingatkan kembali ya rekan dengar. Jadi rekan dengar mungkin yang sedang mendengarkan dan belum mengurus izin usahanya, harap segera diurus dan bisa mengunjungi kantor DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut di Komplek Perkantoran Gagas Playhari. Langsung masuk gerbang pertama Pak ya. Lurus lah langsung udah di sebelah kiri. Nah, kemudian juga tadi sampaikan ada kabar baik untuk rekan-rekan nelayan pelaut juga Pak ya untuk perizinannya, dan waktu dekat ini juga akan datang ke tempat khususnya mungkin insya Allah di Muara Kinta Pak ya. Ya, udah cepat atau lambat nanti akan datang DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut bersama dengan provinsi untuk memberikan pelayanan langsung, jemput bola kata Pak Kepala Dinas. Ini terobosan luar biasa. Nah, tapi ini kita sudah berada di penghujung acara ya Bapak dan Ibu. Jadi kita ingin pamungkas dulu nih dari Bapak Kepala Dinas untuk menutup sesi kita kali ini. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Pertama sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada DPMPTSP untuk berinteraksi talkshow hari ini di lewat Tuntung Pandang FM, dan kami sangat memberikan apresiasi. Jadi khususnya ini untuk internal kami dulu ini, untuk seluruh teman-teman DPMPTSP, walaupun ada perampingan di struktur, jangan berkecil hati lah. Kita tetap semangat, kita tetap memberikan pengabdian yang terbaik untuk Kabupaten Tanah Laut. Tetap jalan sebagaimana yang sudah kita laksanakan. Dan harapan kami silakan kepada masyarakat yang ingin mengurus dokumen perizinannya dalam rangka memperlancar usaha mereka juga, silakan datang. Kami dengan senang hati melayani, dengan sepenuh hati lah kita melayani, apalagi kalau udah ketemu Bu Danita insya Allah enak kita ngobrolnya itu. Nah kemudian kalau misalnya ada kesulitan, ada yang tidak jelas, silakan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dengan kami, dan kami selalu membuka kesempatan kepada para atau kepada masyarakat yang mengajukan permohonan, baik itu dokumen perizinan maupun non perizinan. Kita ada dua jenis ya. Jadi perizinan itu memang tertulis seperti SIUP, surat izin usaha perdagangan, itu surat izin. Tapi kalau surat keterangan berusaha itu non perizinan. Jadi dokumen non perizinan. Jadi surat keterangan tata ruang itu kan keterangan tata ruang, bukan izin. Jadi makanya di tempat kami itu ada dua pelayanannya, baik perizinan maupun non perizinan. Seperti itu. Nah, jadi silahkan untuk datang untuk
kami akan siap melayani, dan silahkan yang ingin berinvestasi. Kalau ada warga Tanah Laut punya rekanan investor di luar, silahkan untuk datang ke tempat kita untuk kita sama-sama membangun Kabupaten Tanah Laut. Karena kedepannya, dan Pak Bupati sangat concern. Beliau sering niatkan kami di DPMPTSP supaya sektor investasi ini benar-benar ditangani. Karena walaupun kita tetap hati-hati agar kiranya jangan sampailah memberikan dampak negatif baik sosial, ekonomi maupun yang lain-lainnya. Tapi yang jelas kami yakin dengan adanya investasi itu dari sektor ekonomi sekitar juga berkembang, penyediaan tenaga kerja, kemudian kami yakin kegiatan-kegiatan yang lain juga bisa berkembang karena ada investasi. Jadi silakan monggo, welcome berinvestasi, dan kita buka karpet merah di Kabupaten untuk investasi di wilayah ini. Oke, itu tadi ya, Kepala Dinas DPMPTSP membuka karpet merah untuk para investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut, tentunya dengan mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku ya Pak ya. Betul. Ada tambahan mungkin dari Pak Haji Suriansyah? Silakan. Mohon izin Pak Kadis, saya ingin menambahkan bahwa kalau SIUP itu berlakulah seluruh Republik Indonesia, kemudian itu selamanya, sepanjang tidak ada perubahan jenis usaha, kemudian tanda daftar perusahaan tuh 5 tahun, kemudian itu gratis, tidak dipungut bayaran. Yang tadi perusahaan perseorangan yang 90.000 setahun, untuk bentuk CV dan BUL itu 360, atau PT itu 900.000 per tahun, itu adalah bentuk kontribusi terhadap retribusi sampah. Jadi sebenarnya perizinan itu adalah gratis. Perizinannya gratis ya? Perizinan gratis. Jadi tidak ada pungutan apapun lagi. Oke, kecuali kalau lewat calo tadi Pak ya? Iya, itu. Kita hanya ada 2. Jadi di DPMPTSP itu hanya ada 2 yang kita pungut. Yang pertama itu SKB, kaitan dengan retribusi sampah. Yang kedua adalah retribusi EMB. Selebih itu gratis. Tapi kalau Pak Isur menerbitkan surat izin usaha perdagangan itu tidak ada biaya. Tapi mereka memang harus mengurus SKB kan. Nah, itu tergantung syaratnya. Oke, kemudian mungkin tambahan dari Bu Danita ada? Mungkin tambahan sedikit mengenai khusus bagi pemohon. Jadi prinsip kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik, bahwa perizinan itu mudah, tidak berbayar selain IMB dengan SKB tadi terkait pelayanan persampahan. Jadi selama persyaratan mereka penuhi, maka akan kami layani secepat mungkin dan semaksimal mungkin. Baik, perizinan itu mudah selama persyaratannya terpenuhi Bu ya, luar biasa. Nah, demikian rekan dengar setia Tumbuhan FM yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebagai akhir gitu ya. Boleh, jadi kita sudah beberapa tahun ini menggunakan moto ini, pada saat melakukan pelayanan perizinan maupun perizinan, baik itu investasi, ini moto kami adalah kepuasan adalah prestasi kami. Jadi semakin Anda puas, kami juga berprestasi. Iya. Kepuasan Anda adalah prestasi kami. Adalah prestasi DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut dan juga Pemkab Kabupaten Tanah Laut ya. Betul. Baik, demikian rekan dengar setia Tumbuhan FM 102,3 MHz dimanapun Anda berada. Program talk show Tala Menyapa kita bersama dengan DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut, dan kami juga dari Radio Tumbuhan FM berterima kasih langsung dari kepada Kepala Dinas DPMPTSP Pak Joko Wuryanto sudah menyediakan waktu untuk hadir langsung berbagi dengan kita di sini, dan juga Pak Haji Suriansyah dan juga Ibu Danita ya, luar biasa sekali. Dan semoga saja informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi rekan dengar semua, khususnya masyarakat Tanah Laut. Dan seperti yang disampaikan tadi, ayo mari berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut sebagai bentuk upaya kita membangun Kabupaten Tanah Laut lebih baik lagi ke depannya. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya David dan operator Muhammad Peri mohon pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.